085 Program Studi Manajemen Semester 6 Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengrayan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan pembimbing mata kuliah Ibu Nurul Hidayati MSI. Judul penelitian saya, pengaruh komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Latar belakang. Komunikasi yang efektif akan menimbulkan pemahaman dalam bekerja. Dari pernyataan tersebut, komunikasi berperan penting dalam perusahaan namun sering diabaikan. Akan ada kalanya terjadi komunikasi yang tidak efektif, baik dalam komunikasi antar individu, kelompok maupun komunikasi dalam organisasi. Hal semacam ini yang sering terjadi di dalam perusahaan dan bisa menghambat kinerja perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Dan bagaimana komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Manfaat dari penelitian ini bagi akademis. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambahkan bahan bacaan literatur mengenai masalah manajemen sumber daya manusia, khususnya pengaruh komunikasi, motivasi, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan untuk bahan pengambilan keputusan dan bahan studi. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia dan penyelesaian masalahnya. Untuk perusahaan, merupakan informasi masukan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk masa yang akan datang. Landasan teori. Komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dan instansi ataupun perusahaan. Komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan antara atasan dengan bawahan. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal ataupun horizontal, di mana dimensi vertikal merupakan komunikasi ke arah bawah dan ke atas. Robin 2010-394. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah, instansi, dan ketekunan pada pencapaian tujuan. Adapun elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkit, mengarah, menjaga, bersifat terus-menerus, dan adanya tujuan. Menurut Wibowo 2014. Lingkungan kerja. Menurut Netisemito 2011, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar tenaga kerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja karyawan. Menurut Mangku Prawira 2013-121, kinerja kesediaan seseorang yang berproses dengan melakukan kegiatan lalu bisa mencapai sesuatu apa yang telah dibentuk. Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perusahaan memerlukan karyawan yang bekerja dengan efektif dan efisien, karena ini merupakan modal utama perusahaan untuk berkembang dan sukses ke depannya. Rangka konseptual. Komunikasi X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. Motivasi kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. Lingkungan kerja X3 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y.
Komunikasi, motivasi, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. Hipotesis. Hipotesis penelitian ini yaitu hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di mana kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bab 3. Metodologi penelitian. Ruang lingkup penelitian menurut Sugiono 2013.2. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini sebanyak 114 orang, yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan honor. Sampel merupakan kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sampel bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Sampel juga bersedia atau sampel juga merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai honor. Jenis dan sumber data. Jenis data penelitian yang dilakukan peneliti termasuk ke dalam penelitian deskriptif, kuantitatif. Penelitian berusaha mengungkapkan fakta, fenomena, atau kondisi-kondisi yang harus diselesaikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data ini diperoleh secara langsung dari sumber utama atau responden. Data sekunder. Data ini merupakan pendukung yang berhubungan dengan peneliti yang diperoleh dari sejarah, literatur, dan profil. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara atau interview, kuesioner, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi. Definisi operasional variabel. Operasional variabel penelitian menurut F. Wiratna Sujarweni 2014-87 dimaksud untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis. Operasional dalam penelitian yaitu konsep variabel, dimensi variabel, ukuran, dan lain-lain digunakan untuk menggambarkan penelitian penulis. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen dilakukan oleh peneliti sendiri dan peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Skala pengukuran. Menurut Sugiono 2017, skala pengukuran Likert adalah sebagai berikut. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik penyederhanaan data agar lebih mudah dalam menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam permasalahan. Analisis data salah satu proses pengumpulan data, mempermudah pengolahan data guna untuk menafsir perolehan data yang diperoleh. Itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.